مشايخنا. Jadi orang itu bersenang-senang di dunia ini, walaupun kesenangannya itu halal, itu akan mengurangi derajat dia di akhirat. Kalau sudah begitu itu apa pantas kita itu pengen atau iri dengan orang-orang di dunia? Hah? Yang kita iri itu santri-santri yang pakainya cuma satu, seminggu nggak dicuci, mau beli sabun nggak punya, tidurnya di gancik masjid, tapi Al-Qur'annya ngeses. Itu yang pantas direni itu orang begitu itu. Orangnya kurus, batuk-batuk terus. Itu yang pantas kita iri. Karena berarti itu nikmatnya di akhirat nanti akan penuh itu. Belum diambil sama sekali di dunia. Ini halal loh nih, bukan haram. Kalau haram neraka, kalau gak diampuni oleh Allah. Yang halal itu saja akan mengurangi pahala-pahala kita ini. Kamu kira perkara yang halal sudah nggak bermasalah? Oh tidak, halal itu pun akan ada urusannya. Maka halal hisab wa haramu azab. Nah, terus bagaimana kita ini jadinya nggak boleh itu menikmati dunia itu nggak boleh itu. Oh ada caranya, ini rahasia ini sebetulnya, tapi saya kasih tahu juga. Kalau kamu mau menikmati dunia itu harus ada alasannya, jangan hanya sekedar menikmati. Kalau hanya sekedar menikmati itu akan merosotkan derajat kamu. Pahala-pahala kamu akan digunakan untuk membayar nikmat itu. Tapi gunakanlah kenikmatan dunia itu untuk pertimbangan karena kepentingan agama. Kayak Nabi itu beli baju bagus. Untuk apa pertimbangannya? Karena Nabi itu pada akhir hayatnya tamunya itu dari berbagai-bagai penjuru, tokoh-tokoh, orang-orang pada masuk Islam. Nah, untuk menghormati tamunya itu, maka beliau pakai pakaian yang bagus. Dan juga untuk hari raya, beliau pakai pakaian yang bagus untuk menyemarakkan suasana. Jangan ya sekedar baju bagus untuk supaya tampak keren. Orang itu kalau sudah asli ganteng ya ganteng aja. Kalau memang aslinya tidak ya, kalau pakaiannya bagus juga tambah lucu. Tapi pertimbangan agama, kenapa kamu pakai pakaian mahal? Wah ini saya untuk memuliakan majelis ilmu ini. Nabi beli kuda yang bagus, onta yang bagus, al-qaswa, onta balap yang nggak ada tandingannya, mahal itu. Pertimbangannya untuk apa? Untuk jihad. Bukan hanya mau istilahnya itu enak-enakan beli onta, biar ini onta bala, wah ini hebat, bukan begitu. Walaupun kamu beli unta yang mahal itu pun halal, tapi nanti akan mengurangi derajat kamu. Tapi kalau untuk pertimbangan jihad, nah lain lagi. Saya hari ini mau minum susu saya, biar agak kuat sedikit ngapalkan minhaj itu. Oh, nggak apa-apa kalau itu, insya Allah nggak apa-apa. Saya mau ikut Furusia, Mbak Khalil. Furusia, lari-lari untuk apa? Supaya badan itu sehat, ngaji nggak ngantuan. Insya Allah nanti nggak ada urusannya itu. Kalau dia kalau sekedar bisa ini biar tampak gotot gitu loh. Sehingga nggak tampak lebih tua dari umurnya.
masih muda sudah tambah tua, nanti kan bahaya begitu itu. Nah, ini namanya hanya dunia, hanya sekedar untuk dinikmati, lah ini akan mengurangi pahala. Tapi dunia ini kalau untuk pertimbangan agama, semoga itu tidak mengurangi pahala. Tapi itu dalam hati loh itu. Makanya kalau kamu melihat ulama-ulama mobilnya bagus, jangan kamu suudzon dulu. Barangkali itu untuk kepentingan agama, barangkali ya. Kita husnudzon ada sama para ulama itu. Biar nanti kalau pergi ke Pak Bupati tidak dikira minta uang. Ini mobilnya kok lebih bagus dari mobilnya Pak Bupati, nggak dikira minta uang. Kalaupun ngasih uang, uangnya banyak begitu, nggak berani ngasih sedikit. Nah, kalau mobilnya rek kasih 5.000. Ini namanya dunia untuk tambah dunia lagi jadinya. Itu kita jangan sampai terjerumus ke situ itu. Maka niat itu penting. Ya orang bisa menikmati dunia kan dengan niat yang baik, akhirnya dapat pahala juga. Orang mau hidup sangat sederhana, sampai pakainya bertambal-tambal kayak Sayyidina Umar, dengan niat yang baik, niat tawadhu, dapat pahala juga. Sayyidina Ali itu juga pakaiannya itu sederhana begitu. Maka ada seorang sahabat bawahannya itu yang ikut-ikutan pakai sederhana, padahal dia ini orang kaya. Maka ditegur sahabat Sayyidina Ali, kenapa kamu kok pakaiannya seperti itu? Tuh kamu kan bisa beli pakaian yang bagus, tuh kenapa beli begitu? Ya saya ikut tuan. Oh jangan. Kalau kamu tuh yang cocok tampakkan nikmat Allah kepada kamu, beli pakaian yang bagus. Kalau saya ini pimpinan, kalau nanti pakaian saya terlalu bagus, mungkin ada rakyat saya itu yang kurang enak. Saya itu yang sederhana saja. Kalau kamu beli yang bagus saja. Jadi maksudnya semua itu ada niatnya, itu ada niat. Kita pakai pakaian sederhana dengan niat supaya tidak menyinggung orang, ya mungkin dapat pahala. Pakai pakaian sederhana karena niatnya itu untuk tawadhu, ya dapat pahala juga. Maka para nabi itu ada nabi yang kaya raya, bikin bangunan-bangunan yang indah-indah. Ya'maluna lahu tamatsila mahariba wa tamatsila wajiban dan kejawab wa qudud rasyad. Gimana itu? Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamatsila wajiban kal jawab wa qudurin rasyad. Ya'malu syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Itu cincin-cincinnya Nabi Sulaiman itu, mereka membangun untuk Nabi Sulaiman itu maharib. Maharib itu ya bangunan-bangunan besar-besar tinggi-tinggi. Pertama dihiasi-hiasi ukir-ukir. Wajifanin kal jawab, bikin periuk-periuk besar sekali untuk menjamu tamu. Nabi Sulaiman itu bikin periuk-periuk yang besar. Pabrik manusia nggak bisa, jin yang bikin. Dan itu periuknya itu besar-besar, sehingga satu periuk itu bisa beberapa puluh unta masuk situ. Kalau Jawa seperti danau besar. Yaqudurin rosyad. Jadi Nabi Sulaiman itu maksum,
Nah, kalau dia tahu bahwa itu semua mengurangi kemuliaan beliau di akhirat, dia tidak akan mau. Hadza atauna famnun aw amzik bi ghairi hisab. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, ini pemberian saya, berikan kepada siapa saja atau kamu tahan di mana saja, tidak ada hisab. Ada nabi yang kayak begitu, ada nabi yang nggak punya apa-apa, tapi dengan niat yang baik. Semua akhirnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kamu ingin yang bagaimana? Ingin yang kaya apa ingin yang miskin? Ingin yang enak kayak Nabi Sulaiman, kelihatannya enak kelihatannya. Atau yang seperti Nabi Isa yang nggak punya apa-apa? Pilih mana? Pilih mana? Itu bukan pilih, yang memilih bukan kamu. Sebelum kamu lahir sudah ditulis kamu tuh mau jadi kaya apa jadi miskin. Kaya miskin itu yang milih bukan kamu. Allah sudah tentukan. Yang ada taklif untuk kamu itu niatlah yang baik. Miskin tapi miskin yang baik, kaya yang baik begitu. Jangan miskin ingin kaya, yang kaya ingin miskin, tidak. Itu sudah nggak bisa berubah itu. Ya seperti itu. Orang tuh kalau memang sudah takdirnya kaya itu, yes, namanya cari rezeki itu sambil jalan itu aja banyak rezekinya. Tapi kalau orang takdirnya miskin itu sudah pusing 7 keliling tambah utangnya aja. Maka kamu tidak perlu memikirkan saya mau kaya atau saya miskin. Itu bukan urusan kamu itu. Urusan kamu itu bagaimana niat yang baik. Mahfum ya kawan? Jadi kesimpulannya nikmat itu akan mengurangi pahala-pahala kita. Kecuali bila nikmat itu untuk pertimbangan agama, bukan hanya sekedar nikmat. Itu paham saya begitu, wallahu a'lam.